Kapal pesiar Titanic dijuluki sebagai kapal terbesar serta karya terhebat manusia yang pernah ada di masa itu dan digadang-gadang tidak bisa tenggelam. Namun kecelakaan tragis dengan mudah mematahkan itu semua. Berlayar perdana pada April 1912 di bulan dan di tahun itu pula kapal itu menabrak gunung es dan tenggelam di Atlantik Utara. Ini adalah kisah nyata yang terjadi 112 tahun yang lalu. Namun ada kisah serupa yang seolah menjadi ramalan bahwa Titanic akan tenggelam dengan mengenaskan. Penulis asal Amerika, Morgan Robertson, dalam novelnya yang berjudul The Wreck of the Titan or Futility, bercerita tentang sebuah kapal pesiar raksasa bernama Titan. Novel ini dirilis pada tahun 1998, 14 tahun sebelum kecelakaan Titanic terjadi. Dalam The Wake of the Titan or Futility, Robertson meramalkan peristiwa bencana maritim paling menarik dalam sejarah. Novelnya dimulai dengan kalimat, "Dia adalah kapal terbesar yang pernah ada dan karya manusia terhebat." Pembangunan dan pemeliharaannya melibatkan setiap ilmu pengetahuan, profesi, dan perdagangan yang dikenal dalam peradaban. Robertson mendeskripsikan bahwa di anjungan kapal Titan terdapat para perwira yang selain dipilih oleh Angkatan Laut Kerajaan telah lulus ujian ketat dalam semua bidang. Mereka bukan hanya pelaut tetapi juga ilmuwan. Robertson sendiri adalah mantan pelaut yang menerbitkan puluhan novel mengaku sebagai penemu periskop. Menariknya, novel tentang Titan punya banyak kemiripan cerita dengan Titanic. Diceritakan bahwa Titan menabrak gunung es di Atlantik Utara di lepas pantai Newfoundland Banks di lepas pantai New York. Versi fiksi maupun asli dari kisah bencana ini sama-sama punya cerita bahwa bencana terjadi di laut relatif tenang pada malam hari di bulan April. Kemiripannya juga tak cuma itu. Kapal yang dibangga-banggakan ini juga diceritakan melaju terlalu cepat dan masing-masing berlubang di sisi kanan. Kapal Imagineer Robertson dimiliki oleh perusahaan kapal uap yang memegang saham utama adalah orang kaya Amerika. Sedangkan Titanic adalah bagian dari White Star Line yang pemegang saham utamanya adalah J. Pierpont Morgan, seorang milioner kaya Amerika. Keduanya merupakan kapal penumpang yang dinyatakan sebagai kapal terapung terbesar dan termewah serta tidak dapat tenggelam. Saat Titanic tenggelam, lebih dari 1.500 orang kehilangan nyawa. Ada korban jiwa yang sama mengerikan ketika Titan milik Robertson tenggelam, meskipun dia tidak menyebutkan jumlahnya secara spesifik. Robertson menggambarkan Titan memiliki 19 kompartemen kedap air dan pintu sekap yang tertutup jika ada air. Sementara itu, Titanic memiliki 16 kompartemen kedap air dan pintu sekat yang dirancang untuk melakukan hal yang sama. Titan digambarkan memiliki 3 baling-baling, sedangkan Titanic adalah kapal pertama yang memiliki inovasi tersebut. Lebih lanjut, Robertson menulis bahwa Titan memiliki 40.000 tenaga kuda dan kecepatan tertinggi 25 knot. Sedangkan Titanic memiliki 50.000 tenaga kuda dengan kecepatan maksimum yang sama. Titanic membawa 3.360 orang, sedangkan Titan membawa 3.000 orang. Kapal Titanic buatan White Star memiliki panjang 268 meter, sedangkan Titan memiliki panjang 243 meter. Titanic memiliki 20 skoci berkapasitas 1.176 orang, sedangkan Titan memiliki 24 perahu yang cukup untuk menyelamatkan 500 penumpang. Dalam penggambaran bencana tersebut, Robertson menulis salah satu awak kapal yang sedang meneropong situasi sekitar berteriak memperingatkan ada gunung es di hadapan mereka. Singkatnya, tak lama setelah tabrakan tersebut, ketegangan semakin intens. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan diri. Ada juga yang tidak berdaya dan pasrah dengan keadaan. Hingga puncaknya adalah kapal dengan cepat tenggelam. Sebelum menulis kisah ini, novel pertama Robertson yang berjudul Futility tersebut sebagai peringatan bagi umat manusia bahwa perusahaan pelayaran lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan penumpang. Dia mengaku percaya bahwa saat menulis novelnya, dia dikendalikan oleh roh dan telah mendengar perintah yang dibisikkan oleh seseorang dalam keheningan. Robertson lahir pada tahun 1861 di Oswego, New York. Ia merupakan putra seorang nakhoda kapal Great Lakes dan sudah melaut pada usia 16 tahun. Nah, bagaimana menurut kalian dengan cerita tersebut? Silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa.